Nah, saya ingin sekedar untuk membuat catatan kecil buat kita. Karena itulah saya kaitkan dengan satu peristiwa politik di Indonesia, yaitu aksi 212 yang terjadi Desember dan bergelombang terjadi pada hari-hari berikutnya. Menariknya, tiga peristiwa ini, peristiwa Arab Spring yang terjadi sejak Desember 2010, lalu kemudian peristiwa aksi 212 di Indonesia yang menyebar secara nasional. Kalau Arab Spring itu dimulai dari Tunisia, kemudian di Indonesia dimulai dari Jakarta, dan kemudian juga terjadi di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga ini protes yang kita bisa sebut sebagai American Spring gitu. Jadi kita sebut saja Arab Spring, Indonesian Spring, dan American Spring. Kebetulan runtut dari peristiwa ini terjadi sepanjang 10 tahun terakhir, dimulai dari Desember 2010, dan kemudian di tengahnya itu 2016 Desember juga, dan sekarang ini 2020 pada bulan Juni ini itu juga terjadi. Peristiwa yang saya tidak mengecilkan arti peristiwa lain, misalnya peristiwa Hong Kong ya. Nah, peristiwa Hong Kong itu terlalu spesifik dan rasanya itu di-trigger oleh kebijakan mainland China kepada, memang ada kritik atau protes global juga untuk mendukung Hong Kong. Tapi rasanya kalau kita bandingkan dengan luas dari isunya ini dan concern isunya ini, saya kira tiga hal ini bisa kita bandingkan. Saya ingin membandingkan ini supaya kita lebih tajam melihat persoalan ini. Dan kenapa kemudian terjadi ledakan kerusuhan ya pada beberapa peristiwanya, tapi tidak pada peristiwa yang misalnya terjadi. Nah, teman-teman sekalian, peristiwa Arab Spring itu memang tragis ya. Itu terjadi pada diri seorang pedagang sayur, pedagang buah itu. Namanya Muhammad Bouazizi ya. Seorang pemuda berumur 26 tahun, pedagang sayur di Tunisia, yang suatu hari belanjaan atau dagangannya itu dirampas oleh polisi. Dia merasa bahwa dia sudah sering memberikan upeti kepada polisi ini. Tapi tiba-tiba suatu hari dagangannya dirampas juga. Dan saking kecewanya dengan perilaku polisi itu, Muhammad Bouazizi membakar dirinya. Dan kemudian lebih kurang 3 pekan setelah itu dia meninggal dunia. Dan meninggal dunianya si Bouazizi inilah yang kemudian mendatangkan protes di negara Tunisia yang memang sedang dipimpin oleh seorang diktator, Zain Abidin Ben Ali, yang sudah memimpin Tunisia cukup lama. Nah, meledaklah revolusi Tunisia yang kemudian dilanjutkan dengan Ben Ali mengundurkan diri dan melarikan diri ke Saudi Arabia. Kita tahu Arab Spring ini cakupannya dahsyat sekali. Ya, setelah pergolakan di Tunisia itu juga terjadi pergolakan di hampir semua negara Arab, baik di Teluk maupun di luar Teluk. Di Teluk itu seperti di Bahrain, di Saudi Arabia, ya. Kemudian di luar Teluk kita tahu di Mesir, di Maghrib ya, Aljazair, Tunisia, tentu dimulai dari Tunisia, kemudian Maroko, di Syams juga kita tahu terjadi pergolakan di Syria yang sampai sekarang belum selesai karena protes kepada Bashar al-Assad itu kemudian menjadi perang sipil yang belum selesai. Ini mungkin hanya dihentikan oleh corona ini, ya sudah begitu lama perang sipilnya.
Di Yaman itu juga presidennya mengundurkan diri, dan kemudian Abdullah Saleh melarikan diri juga ke Saudi Arabia. Kita tahu di Libya itu Gaddafi nggak mau mengundurkan diri, lalu rakyatnya memberontak dan dia dibunuh di tengah jalan oleh rakyatnya di Tunisia. Di Mesir kita tahu peristiwa Tahrir Square yang menyebabkan seorang tiran tua yang lama. Nah, itulah Arab Spring gitu. Dimulai dari kematian seorang pedagang sayur yang membakar diri, lalu dia menyebar, ya. Dan efeknya luar biasa. Hosni Mubarak mengundurkan diri, meskipun sayang dia diganti oleh Al-Sisi dengan pemilihan yang demokratis, tidak terlalu lama kan gitu. Mesir menjadi demokrasi, meskipun kita sedihkan dia kembali gitu. Tapi kemudian ada yang tidak berhenti. Yaman masih bergolak, ya kan? Syria masih bergolak. Bahkan hari ini Lebanon kembali bergolak, ya, dan beberapa negara lain. Juga negara-negara melakukan penyesuaian, ya. Beberapa pemimpin mengundurkan diri dan menyatakan diri tidak akan maju lagi. Kita lihat di Sudan misalnya juga Omar Bashir mengumumkan dirinya tidak maju, tapi kemudian di tengah jalan terjadi kudeta dan perubahan. Luar biasa Arab Spring itu efeknya kepada masyarakat, ya. Dan memang itu bukan cuma demonstrasi damai, tapi juga kerusuhan, dan lebih banyak kerusuhan terjadi di mana-mana. Nah, menarik karena di Indonesia 2016 juga terjadi peristiwa yang sama, artinya demonstrasi besar-besaran, tetapi tidak trigger oleh kematian, tetapi oleh protes masyarakat kepada seorang pejabat, yaitu Basuki Cahayapurnama, yang dianggap menghina Al-Quran karena semacam memberikan interpretasi kepada ayat Al-Quran secara mengejek begitu. Lalu kemudian terjadilah ledakan demonstrasi di seluruh Indonesia. Bahkan jutaan orang berkumpul di Monas secara rutin, apa yang disebut dengan aksi 212. Tapi yang menarik dari peristiwa di Indonesia itu adalah peristiwa ini tidak mendatangkan kerusuhan sedikit pun. Damai luar biasa di seluruh Indonesia. Bahkan di Monas itu secara mencengangkan karena bahkan Monas itu tidak kotor. Saya kira ini satu perkembangan penting tentang kematangan masyarakat Indonesia, dan dalam hal ini khususnya masyarakat Muslim di Indonesia, yang bisa menunjukkan bahwa demonstrasi besar itu tidak harus dengan kerusuhan. Kalau di Arab Spring mungkin orang tidak bisa menghindari kerusuhan sebab yang dilawan ini tiran. Sama dengan kita pada peristiwa 98 dan peristiwa-peristiwa sebelumnya pada zaman Orde Baru, ada kecenderungan bahwa protes itu kemudian menjadi brutal dan menjadi pengrusakan begitu. Karena yang dilawan ini adalah tiran yang sudah terlalu lama berkuasa, ya, mengangkangi kekuasaan dan membuat perasaan sakit yang dalam di dalam tubuh masyarakat itu, sehingga protes itu pintu masuk saja, lalu kemudian terjadi kerusuhan. Pernah ada kerusuhan 27 Juli, ya kan, kemudian di 98 sendiri ada kerusuhan, terutama setelah meninggalnya Mahasiswa Trisakti. Tapi kemudian setelah itu kan ada zaman demokrasi, dan peristiwa 212 itu, atau yang saya sebut sebagai Indonesian Spring itu, tidak menciptakan kerusuhan yang luar biasa. Nah, ini satu postur menarik dari masyarakat kita yang mampu melakukan protes secara damai. Nah, tetapi ini yang ketiga, ini yang unik, ini meninggalnya George Floyd di Amerika Serikat ini. Amerika itu negara demokrasi yang tua. Di sana ada kebebasan, di sana ada demokrasi,
Di sana ada masyarakat yang dianggap dewasa karena proses demokrasi mendewasakan mereka. Tapi bagaimana bisa di Amerika Serikat, negara demokrasi dan negara yang dianggap dewasa itu, tiba-tiba ada kerusuhan yang memang diakibatkan oleh disebut pembunuhan. Karena si George Floyd ini memang katanya melakukan semacam vandalisme lah di dalam sebuah toko, lalu kemudian ditangkap oleh polisi, dibekuk dia, lalu kemudian lehernya itu ditindih pakai lutut polisi itu, dan lalu kemudian dia berteriak, "I cannot breathe," ya, dan kemudian nggak lama setelah itu dia meninggal dunia. Tiba-tiba kemudian dari seluruh Amerika terjadi protes dan dilanjutkan dengan kemarahan, dan kemarahannya luar biasa. Kalau kita lihat postur-postur atau gambar-gambar yang muncul, video-video yang muncul, kerusuhannya luar biasa, pembakaran di mana-mana di seluruh Amerika. Dan sampai hari ini meskipun jam malam diberlakukan, tapi orang tetap berdemonstrasi. Meskipun yang terjadi hari-hari ini adalah aksi damai, ya, karena berhasil masyarakat dan tokohnya kemudian mengingatkan bahwa ini adalah aksi damai. Tetapi tetap menarik untuk dibaca bagaimana mereka bisa jadi marah, dan kemudian bagaimana ini bisa meluas, ya, menjadi American Spring tadi. Nah, ini yang saya maksud, ada yang menarik bagi kita, ya, baik kita sebagai masyarakat maupun sebagai negara dan juga polisi dalam hal ini. Mari kita berhati-hati membaca apa yang tersimpan di dalam perasaan masyarakat secara umum, secara meluas. Sesuatu yang ada, satu rasa yang mengendap ada di dalam, tapi itu belum keluar. Dan endapan itu terus-menerus ada dan tidak selesai, dianggap tidak selesai. Rasialisme di Amerika Serikat kan seharusnya sudah lama selesai. Sejak pidatonya Martin Luther King yang terkenal itu, "I have a dream," ya, di plaza di depan Capitol Hill di Amerika Serikat itu, yang sangat terkenal. Seharusnya kan rasialisme sudah tidak ada. Ternyata di dalam perasaan orang Amerika, terutama apa yang mereka sebut sebagai the people of colors itu, di luar kulit putih disebutnya itu the people of colors, ini sendiri menurut saya ada problematik. Kenapa kulit putih tidak dianggap people of color? Kan putih juga color sebetulnya kan. Tapi oke, ini di perasaan the people of color ini terjadi ada perasaan bahwa orang Amerika ini, terutama polisi-polisinya, diskriminatif terhadap kita, terutama kepada gerakan atau kepada orang kulit hitam. Makanya kemudian muncul satu topik demonstrasi besar yang terorganisir di Amerika yang disebut dengan Black Lives Matter itu, bahwa hidupnya orang hitam itu juga penting. Itu untuk melawan adanya perasaan di orang kulit hitam bahwa kita ini masih didiskriminasi, ya. Mungkin secara ekonomi, di hadapan hukum, di hadapan kesempatan sehari-hari, cara orang kulit putih memandang mereka, memberlakukan mereka dan sebagainya, itu ada perasaan bahwa memang diskriminasi itu sudah terjadi. Dan perasaan itu juga sekarang dirasakan oleh orang Asia, oleh orang Latino, ya, dan seterusnya itu. Dan sekarang meledak dipicu oleh seorang martir yang bernama George Floyd itu. Kalau di Arab Spring itu martirnya namanya Abdul Aziz atau Muhammad Abdul Aziz Bouazizi. Nah, teman-teman sekalian, ini soal perasaan yang tersimpan di dalam itu. Karena itulah saya menganggap Indonesian Spring itu penting, ya. Dan rasanya belum banyak yang bisa menangkap tentang perasaan dari dalam hati masyarakat kita ini, tentang apa yang masih mungkin meledak dan apa yang masih mungkin dirasakan sebagai persoalan.
Ini menurut saya tugas yang paling penting untuk kita cari dan kita mulai terbuka. Apa sebenarnya perasaan tersembunyi kita, kekecewaan kita kepada sistem, kepada negara, kepada pemerintahan yang menyebabkan kemudian ini bisa terjadi. Meskipun kita telah membuktikan sebagai masyarakat dalam Indonesian Spring itu bahwa kita telah menjadi dewasa dan dewasa di dalam berdemonstrasi dan unjuk rasa menyatakan pendapat. Tetapi kalau di Amerika saja, di negara demokrasi yang bebas, yang orang boleh berpendapat apa saja, bisa tiba-tiba muncul satu ledakan kerusuhan kembali dan demonstrasi besar yang sampai malam ini masih kita lihat terjadi di malam di Amerika Serikat. Berarti ada sesuatu yang apabila tersimpan meskipun di dalam masyarakat demokratis, tapi tidak ada keterus-terangan, bisa saja itu meledak. Nah, itulah pelajaran saya kira yang kita perlu baca di masa yang akan datang. Terakhir, ketiga hal ini salah satu kesamaannya adalah kemarahan kepada pemimpin. Arab Spring itu orang marah kepada pemimpin yang otoriter. Indonesian Spring pada waktu itu orang marah kepada pemimpin yang nampak berpihak kepada orang yang menurut mereka membuat hati mereka terluka. Terjadi peristiwa besar. Dan di American Spring ini, kalau kita lihat bottom line-nya adalah kemarahan kepada Donald Trump. Karena Donald Trump berkali-kali mengeluarkan kalimat-kalimat yang rasis dan nampak sekali punya sikap yang tidak wajar kepada orang-orang kulit berwarna. Nah, karena itulah berhati-hati menjadi pemimpin agar tidak melukai perasaan masyarakat yang bisa saja itu bisa menciptakan ledakan, ya, yang mudah-mudahan kita berharap dalam negara demokrasi kita seperti di Indonesia protesnya harus tetap damai. Tetapi apabila endapannya itu kuat dan ditekan terus-menerus, bisa saja ledakan itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan ini kewaspadaan yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Saya menghimbau kepada pemerintah untuk pandai membaca perasaan masyarakat. Apa yang membuat masyarakat itu merasa dilukai, merasa diperlakukan tidak fair dan tidak adil. Sebagai kelompok, sebagai suku, sebagai agama, sebagai ras, sebagai golongan. Ini tidak boleh terjadi. Karena konstitusi kita dan undang-undang kita telah menjamin, ya, bahwa kita adalah negara yang anti diskriminasi terhadap komponen dan elemen-elemen primordial tadi. Karena itulah perasaan yang harus dijaga. Jangan sampai pemerintah menjadi hakim yang tidak adil bagi masyarakatnya, yang bisa menyebabkan masyarakat itu menyimpan problem. Apalagi sekarang ini ada pengadilan terhadap media sosial, ada pengadilan terhadap peristiwa hari-hari tentang ucapan, memakai hate speech dan sebagainya itu. Jangan sampai itu nampak tindakan kepada sekelompok orang yang anti pemerintah misalnya. Sebab bisa-bisa nanti itu dipandang sebagai tindakan diskriminatif dan bisa saja kemudian memicu tindakan yang protes yang keras dari masyarakat. Kita bersyukur sampai hari ini kita memiliki masyarakat yang relatif sabar, terutama karena hidup di dalam demokrasi dan mereka merasa bahwa ini tidak ada lagi pemimpin yang harusnya untouchable dan otoriter. Karena semua pemimpin sekarang seharusnya bisa ditegur, bisa dikritik, bisa diprotes, ya kan? Tidak lagi seperti rezim di masa yang lalu, setiap perbedaan pendapat kepada pemerintah itu dianggap sebagai musuh. Sekarang tidak lagi begitu dan tidak boleh lagi begitu. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus menyiapkan diri untuk mau dikritik. Jangan takut dengan kritik masyarakat. Jangan takut dengan masyarakat yang meluapkan perasaannya. Sebab itulah katarsis yang harus keluar
supaya kita tidak menerima ongkos seperti yang terjadi dalam Arab Spring atau di American Spring ini, sebab ongkosnya mahal sekali. Dengan keadaan sekarang, saya percaya memang Donald Trump tidak akan terpilih. Karena ongkos sosial dari sikap-sikap Donald Trump itu dianggap berbahaya sekali bagi nilai-nilai orang Amerika. Nah, pemerintah kita juga kira-kira jangan sampai menyimpan sesuatu yang menyebabkan perasaan orang tidak boleh diungkap. Biarkan orang berbicara, biarkan orang menyatakan pendapat tentang pemerintah. Jangan takut. Kalau itu adalah perbedaan di antara masyarakat, fasilitasi dialog. Berilah keterangan yang baik, supaya tidak ada simpanan. Sekali lagi ini, jangan sampai ada simpanan di dalam hati masyarakat yang bisa meledak menjadi persoalan. Itulah teman-teman yang saya ingin sampaikan, menyaksikan 3 peristiwa penting ini, Arab Spring, Indonesian Spring, dan American Spring sekarang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita menjadi masyarakat yang terus-menerus menjadi dewasa, dan juga saya berharap pemerintah juga mengerti bahwa mereka juga harus dewasa menghadapi masyarakat dalam demokrasi. Sebab masyarakat demokrasi itu bukan masyarakat penakut, bukan masyarakat yang sembunyi, bukan masyarakat yang mengendap, tapi masyarakat yang terbuka, yang menyatakan perasaan dan pikirannya secara terbuka. Itulah sebabnya pemerintahnya juga harus dewasa dan terbuka untuk mendengarkan dan memfasilitasi keinginan tahuan, pertanyaan, bahkan protes dan kemarahan dari masyarakatnya. Sebab begitulah cara kita mengatur masyarakat dewasa. Pemerintah tidak selalu benar dan tidak harus menang. Pemerintah juga bisa salah dan bisa kalah. Karena itulah kemudian harus rendah hati untuk memberikan keterangan kepada masyarakat. Mungkin itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas nontonnya sejenak. Biasa kita hadir untuk mengomentari isu-isu yang hangat, yang panas, dengan cara yang dingin, dengan cara yang tenang, khususnya di akhir pekan ini. Terima kasih banyak kepada yang nonton tadi dari beberapa daerah. Saya lihat dari Maros, dari Bandung, Gorontalo, dari Kubar, ya, kemudian dari Bandung, Malaysia, dari Simalungun, Pangkep, Ternate, Dompu, ya, dan Konawe Selatan, Bima, ya, Makassar, ya, dan seterusnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi berikutnya.